sebelum kita memulai dengan aktivitas kita, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk seksi kerohanian, emailnya dipersilakan untuk berdoa. Guguran teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, Melda, terima kasih. Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak masuk. Semuanya masuk. Baik. Coba kalian berdiri semua. Kalian sudah rapi? Sudah. Kelasnya sudah bersih, no? Sudah. Kita akan menyanyi lagu nasional untuk menumbuhkan rasa semangat dan cinta kita terhadap tanah air. Silakan mengerjakan soal pretest. Waktunya hanya 5 menit saja. Boleh dikerjakan di buku PKN. Baik, ada yang sudah selesai? Sudah. Julianti, maju. Sama Dina. Kalian membaca, kalian punya jawaban dari soal pretest yang kalian kerjakan. Soal pertama, konsep trias politika menurut Montesquieu terbagi menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. Yang pertama legislatif, kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Oke, baik. Yang nomor 2, anggota MPR terdiri dari anggota apa saja? DPR dan DPD. DPR dan DPD. Baik, kalian punya jawaban semuanya benar. Silakan kembali. Baik anak-anak, yang lain semua adapun jawabannya sama? tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan fungsi lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kalian mampu memahami hubungan antar lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pembelajaran kali ini ada penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertemuan hari ini tentang materi apa yang akan kita belajar, Ibu mau mereview kembali materi di pertemuan sebelumnya. Apa yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Lembaga negara sudah amandemen dan sebelum amandemen. Bagus sekali. Maka hari ini akan kita belajar tentang hubungan antar lembaga Negara sesuai dengan hubungan antar lembaga negara sesuai dengan UUD 1945. Lalu kalian lihat di depan. Ini ada gambar apa? Ada MPR, ada DPR, ada DPD. Kenapa mereka bisa saling keterkaitan antara ketiga lembaga negara? Jika kita lihat di awalnya mereka adalah satu persatu, toh? Ya. Nah, lalu gambar berikutnya ini kenapa MPR dengan MPR dengan DPD dan DPR
Kemudian ini apa? Mahkamah Agung dengan lembaga lain. Mahkamah Agung dengan lembaga lain seperti Komisi Yudisial, kemudian DPR dan Presiden. Nah, Ibu ada video singkat. Video singkat ini akan kalian tonton. Ini merupakan salah satu masalah yang akan kalian tuangkan dalam LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Nah, silakan kalian simak videonya. Kawan sekalian, pada prinsipnya hubungan antar lembaga negara itu adalah saling mengawasi dan saling mengimbangi. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dan check and balance, ya. Jadi mengawasi dan mengimbangi. Nah, reformasi yang diawali tahun 1988 itu sudah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang melakukan perubahan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. DPR yang dipilih melalui pemilihan umum, DPD yang tidak dipilih melalui umum, ini adalah anggota MPR. Jadi anggota DPR dan DPD adalah sekaligus menjadi anggota MPR. Kalau DPR ini adalah anggota. Baik, itu video singkat tentang hubungan antar lembaga negara. Silakan kalian berkelompok dulu. Nah, Ibu akan bagikan kalian LKPD. Ini adalah LKPD-nya. Nanti di sini kalian tulis kalian punya nama kelompok, nama kelompok. Terus di sini ada masalah yang tadi kalian sudah menganalisis berdasarkan gambar, kemudian video yang kalian nonton secara bersama-sama, maka kalian tuangkan hasilnya di dalam LKPD ini. Bisa? Nah, silakan kalian diskusikan. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan dalam kalian mengerjakan LKPD, kalian bisa bertanya langsung ke Ibu. Mana kalian bahan aja? Ini bisa loh? Dan bisa Ibu. Ada yang mengalami kesulitan atau kendala? Tidak ada. Baik, silakan bekerja. Kalian punya waktu untuk mengerjakan atau diskusi kelompok sudah selesai. Silakan kalian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Selamat siang teman-teman serta ibu guru. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu nomor 1, jelaskan hubungan tata kerja lembaga negara MPR dengan DPR dan DPD. Ketiga, lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD. Sekian dari presentasi kami. Mungkin dari teman-teman atau ibu guru ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dari kelompok lain ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan? Dari kelompok lain ada yang bertanya, silakan. Kami jelaskan hubungan dari DPD dengan DPK. Hubungan kedua lembaga negara tersebut yaitu DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPD. Oke, dari kelompok lain sudah tidak ada lagi pertanyaan? Tidak. Kita berikan aplaus dulu buat kelompok yang presentasi. Dan Ibu berikan kesempatan pada kelompok 2.
Kelompok 2 maju. Mari. Siang teman-teman Ibu Guru, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, jelaskan hubungan tata kerja lembaga negara MPR dengan DPR dan DPD. Jawaban, pada prinsip MPR, DPR dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga, lembaga ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedaulatan sebagai MPR. Sekian dari presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Jelaskan hubungan MPR, DPR, dan DPD. Pertanyaan dari kelompok 3. Hubungan antar lembaga negara yaitu MPR, DPR, dan DPD. Bagaimana hubungan antar lembaga negara tersebut? Pada prinsipnya, MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak ada, Ibu. Tidak. Oke, kita berikan aplaus dulu. Kita belajar tentang hubungan antar lembaga negara. Nah, hubungan MPR, DPR, dan DPD. Kenapa ketiga lembaga negara ini mereka saling keterkaitan antara satu dengan yang lain? Karena sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tinggi negara. Setelah amandemen, MPR sudah sejajar dengan lembaga negara yang lain. Baik, itu materi singkat tentang hubungan antar lembaga negara. Nah, Ibu mau tanya sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, Ibu akan bagikan kalian soal post-test. Dan langsung kalian kerjakan soalnya di lembar ini. Waktunya hanya 10 menit saja. Dan oke, silakan kalian kumpulkan ke depan. Baik, untuk kalian punya proses hari ini, kalian mendapatkan nilai yang bagus, dan Ibu rasa bahwa kalian sudah memahami materi yang diajarkan oleh Ibu pada hari ini. Baik, untuk refleksi. Nah, Ibu mau bertanya, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Hubungan antar lembaga. Kemudian, hal menarik apa saja yang kalian temukan dalam pembelajaran hari ini? Bekerja sama secara berkelompok. Untuk kesimpulan, Ibu minta salah satu dari kelompok kalian menarik kesimpulan pada akhir pembelajaran ini. Kelompok 1, Juliante, kesimpulannya. Kesimpulannya, dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia memiliki banyak lembaga negara dan memiliki keterkaitan antara lembaga negara satu dengan yang lain. Hubungan antar lembaga ini diharapkan bisa menjadi pengingat atau pengawas jika aturan atau undang-undang sudah melenceng dari ketentuan negara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari di materi bab 4, yaitu persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akan berdoa.